warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Sekali lagi coba berdiri. Ayo berdiri semua. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya semua? Tepuk semangat. Silakan duduk semua. Hari ini Bapak akan memeriksa kehadiran. Ya, hadir semua. Bagaimana hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Akila. Sama? Tadi kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Sejak kapan? Sejak hari Selasa. Ya. Hari Senin. Apa yang harus kalian lakukan kalau ada salah satu teman kalian yang sakit? Menjenguk. Nanti ketua kelasnya diatur ya. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, ingat ya, setiap aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan harus diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Doa dimulai. Materi pelajaran hari ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Seperti pelajaran yang kemarin yang sudah lalu, tentunya kalian pasti sudah mengingat apa sih yang dimaksud dengan coding dan kecerdasan artifisial. Coba, Luki, apa sih yang dimaksud dengan coding? Pemrograman di dalam bahasa komputer. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Alena tahu? Coba dijawab. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Tahu komputer kan ya? Tahu laptop kan ya? Tahu HP kan ya? Nah, di situ ada tuh, jika kalian mengirim pesan, kalian ketik kata per kata di dalam pesan tersebut ya.
Coba Bapak tanya, kenapa kata tersebut kalau kita ketik A, kata tersebut muncul? Ayo, muncul huruf A. Kenapa kalau kita ketik yang huruf K itu muncul huruf? Karena sudah diprogram ya HP tersebut dengan kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coba diperhatikan ya di papan tulis. Sudah dilihat? Bapak membahas tentang tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Setiap sesuatu pasti ada tujuannya. Itu juga dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu ya memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kalian harus mampu ya menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, diperhatikan ya papan tulisnya. Ini konsep berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu terdiri dari empat item atau 4 bagian. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa sih yang dimaksud dengan dekomposisi? Memecahkan masalah. Yang kedua, abstrak. Nah, di situ dijelaskan ya, abstrak adalah fokus pada hal yang penting. Yang selanjutnya, pengenalan pola. Apa sih yang dimaksud dengan pengenalan pola? Mencari kesamaan. Yang terakhir, algoritma ya. Jadi algoritma itu merancang langkah penyelesaian. Selanjutnya, perhatikan gambar ya. Kita bahas tentang konsep berpikir komputasional. Apa sih yang dimaksud dengan konsep berpikir komputasional itu? Nah, di sini dijelaskan ya. Konsep berpikir komputasional adalah metode ya untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer dengan menerapkan 4 hal yang tadi. Apa tuh 4 hal yang tadi? Yaitu dekomposisi, benar. Apalagi? Pengenalan pola, apalagi? Abstraksi, benar sekali. Apalagi terakhir? Algoritma. Selanjutnya kita bahas apa sih yang dimaksud dekomposisi itu? Apakah yang dimaksud dengan algoritma itu? Apakah yang dimaksud dengan abstraksi? Dan apakah yang dimaksud dengan pengenalan pola? Nih, Bapak jabarkan di sini ya, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kita semua. Selanjutnya, dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Supaya apa? Masalah yang besar kita ubah menjadi kecil ya, untuk mempermudah kita nanti. Yang selanjutnya tentang pengenalan pola ya, mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam data ya, atau masalah untuk menyederhanakan
abstraksi. Apa sih ya yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi itu adalah memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang apa? Tidak relevan ya, yang tidak penting. Nanti kita bahas tentang contoh-contohnya. Tapi sekarang Bapak akan bahas tentang pengalaman 4 konsep ya berpikir komputasional. Apa tadi yang pertama? Dekomposit. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Nah, algoritma belum kita bahas nih. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Ayo. Menyusun langkah-langkah ya, menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menjalankan atau menyelesaikan masalah secara efisien. Paham? Paham ya? 4 konsep ya pemikiran komputasional. Itu tadi ada 4 ya. Yang pertama lagi coba diingat. Yang pertama apa? 4 konsep pemikiran atau berpikir komputasional. Yang pertama dekomposit. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat algoritma. Pintar tangan dulu. Ya, semangat. Ya. Bagaimana? Masih semangat semua? Masih semangat? Harus semangat dong. Ya. Biar tambah semangat, yuk kita berdiri. Kita berdiri. Yuk. Berdiri semua. Angkat tangannya ke atas. Ayo berdiri, Luki. Angkat tangannya ke atas. Tahu kan gunting kertas batu. Kalau Bapak bilang instruksinya gunting, maka tangan kalian harus ya, setelah itu ya, paham ya? Siap? Gunting, 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 batu, gunting, batu, kertas, 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 batu, gunting. Iya, kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi nih untuk memberikan pemahaman buat kalian. Nah, sudah dilihat papan tulisnya? Berpikir komputasional dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas. Ya, contoh merencanakan liburan. Selanjutnya apa? Membuat nasi goreng. Tahu Alena cara membuat nasi goreng? Ayo. Nanti ya, cara membuat nasi goreng harus dipersiapkan tuh. Bahannya apa? Alatnya juga apa yang digunakan. Setelah itu step by step apa? Bumbu-bumbunya apa yang kita lakukan sampai dengan selesai. Tuh, jadi berpikir komputasional itu dapat diterapkan di dalam berbagai aktivitas. Contohnya merencanakan liburan. Selanjutnya membuat nasi. Apalagi mencuci pakaian. Apalagi mencuci piring. Apalagi mengepel. Itu caranya nyapu ya, membuat kue dan lain. Nah, oke. Untuk menguji pengetahuan dan keterampilan kalian dalam menerima materi, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian semuanya. Silakan.
Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Nama dan kelasnya. Ya, nama lengkap. Kamu ambil satu. Dengarkan perintahnya ya. Di sini kalimat rahasia. Petunjuknya adalah ikuti jalur dan tanda panah. Ambil huruf-huruf yang dilewati lalu susun menjadi kalimat rahasia. Nanti kalimat rahasianya kalian tulis di jawabannya ya. Ngerti? Sudah paham semua? Ya, selamat mengerjakan. Nama lengkap kalian ya. Silakan dikerjakan. Sudah ngerti? Oke. Sudah dulu. Sudah. Kalimat rahasia kalian temukan kata, nanti tulis jawabannya ya. Sudah selesai? Nanti kita kemukakan jawabannya bersama-sama ya. Oke, tunggu ya teman-temannya dulu. Sudah semua? Kalau yang ini dari atas dulu. Ya, sekarang tinggal ditulis jawabannya. Sudah? Kenapa? Dari atas dulu. Kan awalnya di sana kayaknya. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, yuk kita akan mengemukakan jawaban dari kalimat rahasia tersebut. Coba. Yang pertama itu apa? Coba. Aku anak. Yang lain sama tidak? Sama ya? Berarti benar jawabannya semua. Tepukan dulu buat semuanya. Yang kedua apa jawabannya? Apa? Hebat tanpa ragu. Benar.
dengan buah. Carilah pola yang sama sesuai dengan buah tersebut ya, dengan huruf-huruf yang ada di sampingnya. Bagaimana? Dapat dipahami semua? Paham? Silakan mengerjakan. Ya. Menentukan pola yang sama menjadi ya, menjadi nama kota. Siapa tadi yang manggil Bapak? Kenapa Amrul? Iya, benar sekali. Juga dapat dipahami ya. Iya. Coba Bapak cek. Ini Bapak. Ini kamu enggak? Polanya enggak. Nama buahnya sama enggak? Ini kok A. Iya. Ayo yang teliti ya. Tentukan dan cari pola yang sama. Itu Bapak buat polanya buah ya, dengan menggunakan buah. Ya, harus disesuaikan. Di samping buah tersebut, Bapak buat huruf-huruf yang akan nanti membentuk suatu kalimat. Maka dari itu, kalian pecahkan ya kode rahasia dari pola yang sudah dibuat. Kata kuncinya adalah nama kota yang ada di Indonesia. Oke. Dan Bapak akan mengadakan ice breaking seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai ya, untuk meningkatkan apa? Semangat kalian dalam belajar dan menciptakan suasana kelas menjadi ceria. Udah siap semua? Siap? Dengarkan instruksi dari Bapak ya. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok masing-masing silakan presentasikan hasil tugas kalian. Siapa yang siap terlebih dahulu? Ya, silakan kelompok dia. Cara membuat apa? Selanjutnya Demikian hasil presentasi dari kelompok itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang selanjutnya siapa yang siap? Kelompok 1 dulu ya. Silakan Alena. Untuk kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Ihsan. Dipersilakan. Kenalkan, saya dari kelompok akan mempresentasikan cara membuat apa? Nasi goreng. Coba dengarkan semua ya.
Yang yang terakhir kelompok yang ketiga. Oh iya, kelompok 2 ya. Nah, perkenalkan dulu namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan apa? Perencanaan. Ya, perencanaan liburan. Coba apa saja perencanaannya? Ke Yogyakarta. Selanjutnya Hotel dan transportasi. ya, yang diperlukan dia dalam kerja atau di tempat nanti liburan untuk istirahat. Mobil. Selanjutnya Menginap di hotel. menginap di hotel. Ya, di situ termasuk apa? Hotel itu akomodasi ya dan transportasi. Selanjutnya Perjalanan. rencananya bagaimana perjalanannya? Ya, itu bisa dihitung berapa jam di sana ya. Selanjutnya dokumen. Ya, ini dokumen hal yang paling penting ya. Kalau kita melakukan suatu perjalanan, apalagi perjalanannya jauh. Coba disebutkan dokumen apa saja? KTP, SIM, STNK. Nah, selanjutnya, nah itu penting ya. Dalam bepergian itu anggarannya harus cukup dan harus mempersiapkan dana darurat. Ya, selanjutnya hal lainnya. Oke. Untuk hari ini menyenangkan atau tidak semua? Menyenangkan. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberitahukan ya tentang manfaatnya berpikir komputasional. Perhatikan papan tulis. Apa saja sih manfaatnya kalau kita berpikir komputasional? Yang pertama adalah ya mendapatkan kemampuan adaptasi. Apa tuh kemampuan adaptasi? Yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan solusi inovatif dalam berbagai konteks yang tidak hanya terbatas pada dunia teknologi. Nanti bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya tentang kreativitas dan juga logika. Kalian itu ya berpikir logika ya, berpikir logika, melatih otak kita untuk berpikir secara kreatif, logis itu logika ya, dan terstruktur. Yang terakhir apa? Pemecahan masalah menjadi efektif ya, membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks secara efektif dan efisien. Bagaimana? Dapat dipahami semua? Paham? Paham? Kalau sudah paham, Bapak akhiri ya pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah 1, 2, 3.